Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat Babin Muria semua. Senang kembali kita bisa jumpa kembali di channel kesayangan kita, Babin Muria. Baik, untuk video kali ini kita akan belajar tentang tanaman hidroponik. Sistem tanam hidroponik sekarang menjadi tren bagi para pecinta tanaman sayuran maupun buah-buahan untuk berkebun. Karena sistem ini mudah, media tanamnya kita menggunakan air dengan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman dan buah tersebut. Sistem hidroponik ini pertumbuhannya akan lebih cepat dan hasilnya akan lebih bagus daripada sistem tanam tanah biasa. Nah, bagi teman-teman semuanya, semenjak pandemi virus COVID-19 belakangan 2 tahun ini ya, jadi para pengepun maupun teman-teman yang senang dengan berkebun saat ini biasanya mulai melakukan sistem tanam hidroponik. Di satu sisi, hidroponik dilakukan untuk mengisi waktu luang di rumah, kemudian mengisi halaman atau sekitaran rumah yang masih kosong, belum ada tanaman maupun tanam-tamanannya, bisa kita buatkan lahan hidroponik secara kecil-kecilan seperti saya ini. Kemudian di satu sisi juga mungkin ini bisa menambah pendapatan bagi kita apabila kita memang menekuni untuk berkebun hidroponik. Jadi berkebun hidroponik bisa kita untuk menanam sayuran. Contoh di belakang saya ini adalah milik saya, itu adalah sayuran selada. Sayuran yang bisa ditanam secara hidroponik banyak, misal selada, ada sawi, ada kangkung, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa untuk sistem menanam buah-buahan, ada tomat, ada melon, dan lain sebagainya. Untuk video kita kali ini kita akan belajar hidroponik untuk menanam sayuran. Kita akan menanam sayuran selada. Kemudian sistem hidroponik bagi teman-teman sahabat Babin Muria semuanya yang mau memulai mencoba bagaimana bertanam hidroponik, bisa menggunakan sistem wick. Nah, sistem wick adalah sistem bagi pemula. Sistemnya menggunakan sumbu, di mana sumbu itu untuk menaikkan nutrisi ke akar tanaman. Kemudian sistem yang kedua adalah sistem DFT dan TFT. Untuk yang pertama kita pelajari dulu sistem wick. Sudah saya buatkan video bagaimana kita membuat sistem wick bagi para pemula. Ini adalah video tentang sistem wick. Menanam hidroponik dengan sistem wick adalah salah satu sistem yang paling mudah. Biasanya digunakan oleh para pemula pecinta hidroponik. Dalam sistem wick, sistem kerjanya adalah menggunakan sumbu. Jadi sumbu ini kita menggunakan kain flanel untuk mengalirkan nutrisi yang ada di tampungan ke akar. Baik, langsung untuk prakteknya yang perlu kita siapkan adalah 1 buah styrofoam bekas buah. Kita siapkan juga benih sawi yang sudah kita semai. Ini sawi umur 7 hari setelah semai. Ini adalah styrofoam bekas. Kemudian kita kasih lapisan plastik. Kenapa? Karena kalau tidak kita kasih lapisan plastik, mungkin styrofoam ada yang berlubang, ada yang tidak. Fungsi daripada lapisan plastik ini adalah untuk menahan panas air, panas sinar matahari yang ke air. Jadi nutrisinya biar tetap dingin. Kemudian kita siapkan net pot, kemudian kain flanel. Kain flanel kita masukkan. Seperti ini contoh. Kemudian kita masukkan benihnya 1. Benih yang sudah kita semai. Kita langsung masukkan ke styrofoam yang sudah dilubangi seperti ini.
bagi sahabat hidroponik, sahabat Mulia, yang mungkin tidak mau menggunakan kain flanel atau sumbu dalam menanam, bisa langsung menggunakan net pot. Kemudian benih dimasukkan, kemudian contoh kita masukkan ke lubang tanam, tapi dengan syarat ketinggian daripada rock wool ini harus tetap terjaga. Rock wool ini harus tetap terairi nutrisi. Jadi nutrisi air di tampungan ini harus kita selalu jaga. Apabila kita tidak menggunakan kain flanel, maka ketinggiannya harus kita tetap jaga supaya rock wool ini tetap terairi daripada nutrisi. Karena kalau airnya tidak kita jaga, kita tidak menggunakan net pot, maka rock wool ini otomatis nanti akan kering kalau tidak basah oleh nutrisi. Jadi nanti pertumbuhannya akan jelek dan mungkin terburuk adalah akan mati. Untuk tanaman yang bisa kita gunakan dalam sistem wick ini, berdasarkan pengalaman saya, biasanya kita menanam untuk sawi atau kangkung. Karena untuk sawi atau kangkung, dia tumbuhnya akan ke atas, tidak melebar. Karena ini ruangannya sangat sempit, jadi satu styrofoam ini bisa kita manfaatkan untuk 8 atau 9 lubang tanam. Kalau kita untuk menanam selada, ini agak kurang rekomendasi, karena kalau selada dia tumbuhnya mengembangnya melebar. Jadi sistem wick ini adalah yang paling mudah dan paling murah untuk menanam hidroponik. Untuk para pemula yang mungkin baru memulai menanam hidroponik. Kelebihan daripada sistem wick ini adalah di satu sisi efisiensi biaya murah, kemudian bahan-bahannya mudah kita temukan dan mudah untuk kita menanam. Kemudian kekurangannya dari sistem wick ini adalah apabila air nutrisi ini tidak sering kita cek, maka air nutrisi ini akan menjadi sarang nyamuk. Jadi kita harus sering cek dan kita sering ganti 1 minggu sekali. Kemudian sistem yang selanjutnya adalah sistem NFT dan sistem DFT. NFT adalah kepanjangan dari Nutrient Film Technique dan DFT adalah Deep Flow Technique. Kedua sistem ini tekniknya sama, yaitu menggunakan aliran air di dalam pralon ataupun di dalam talang untuk membasahi akarnya. Nah, bisa teman-teman lihat pada sketsa gambar NFT dan DFT. Jadi sistemnya seperti itu. Dan yang membedakannya adalah pada sistem DFT itu airnya yang DFT itu penempatan pralon maupun talang yaitu sejajar lurus. Kemudian pada suhu pembuangan itu agak ke atas. Ya, kita ambil contoh, ini contohnya. Nah, kalau yang saya pakai yang atas itu namanya kita pakai DFT, tapi kalau ini pengeluaran yang bawah pakai TFT. Jadi untuk yang DFT itu ada genangan airnya, genangan air di pralon ini. Kemudian yang TFT itu areanya adalah langsung lurus miring ke bawah, miring. Untuk yang saya pakai ini adalah sistem TFT. Untuk instalasi saya ini, saya memakai pralon, tidak talang ya, kita pakai pralon. Ini saya buat miring, berarti ini menggunakan sistem TFT. Yuk kita pelajari lebih lanjut lagi tentang NFT dan DFT. Jadi sistem kerjanya adalah air dari tandon ini ditarik ke atas menggunakan pompa akuarium. Kita menggunakan pompa akuarium yang memiliki semburan air 2 meter ke atas. Cukup yang itu saja. Dengan kisaran harga 100.000 atau sampai 150.000 kita bisa dapatkan di toko akuarium. Kita tarik ke atas, kemudian airnya kita bagi ke paralon-paralon ini.
Nah, kalau dalam sistem NFT, air ini akan mengalir terus. Tidak ada genangan air di dalam pralon. Kemudian air akan keluar dari ujung pralon ini. Jadi kalau kita TFT, kita airnya tidak ada genangan, kita langsung lurus ke bawah ya. Tapi kalau kita menggunakan sistem yang di FT, ini bisa di FT kita balik, kita menggunakan yang ini. Jadi di sini ada selisihnya. Yuk kita coba lihat. Jadi di sini ada selisihnya. Nanti ini akan menggenangkan air. Jadi sistemnya TFT dan DFT intinya sama, menggunakan genangan air. Kemudian dari sini air akan dikembalikan lagi ke tandon air. Untuk pembuatan lubang tanam pada instalasi hidroponik ini, kita menggunakan pralon PVC 2,5 in. Warna kita menggunakan warna yang putih. Kemudian kita lubangi untuk lubang tanam dengan selisih jarak adalah 25 cm. Selisih jarak kita pakai 25 cm. Menurut saya 25 cm ini sudah cukup dan sudah pas. Bisa kita lihat. Nah, kalau 20 cm nanti dia akan terlalu rapat. Dan kalau 30 cm jaraknya terlalu lebar, kita nanti akan terlalu boros penggunaan pralon. Dari sistem NFT maupun DFT ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk DFT, karena dia ada genangan air yang membasahi akar, jadi pada saat listrik mati, pompa air tidak menaikkan nutrisi ke atas, dia masih ada genangan air yang membasahi akar. Cuman di situ kelemahannya. Sistem DFT itu nanti lumutnya akan lebih tebal, lumutnya pada saat kita membersihkan pralon, dan juga akan menimbulkan jentik-jentik nyamuk. Menurut pengalaman saya akan menimbulkan jentik-jentik nyamuk karena dia ada air yang menggenang. Kemudian untuk sistem NFT, kelebihannya nutrisinya lebih terjamin, pertumbuhannya sayuran akan lebih bagus karena air mengalir terus baru nutrisinya. Kemudian untuk kekurangannya, bila listrik mati, aliran air dari tandon yang lagi atas kan mati, otomatis sayuran akarnya akan menjadi kering. Dan bila itu nanti lebih dari 2 jam atau 3 jam, ya sayur otomatis layu. Tapi tidak usah khawatir karena jika nanti air sudah mengalir kembali, tanaman akan segar kembali. Jadi itu tadi sistem tanam hidroponik ada 3, bisa menggunakan sistem WIG, sistem NFT maupun sistem DFT. Nah, buat teman-teman semua yang mau mencoba bertanam hidroponik, kemudian kita akan belajar membuat bagaimana nutrisi. Kita bisa membeli nutrisi ini, namanya nutrisi AB Mix. Ada AB Mix untuk tanaman sayuran dan ada AB Mix untuk buah-buahan. Sudah bisa buatkan video bagaimana cara meracik nutrisi AB Mix. Dalam menanam tanaman hidroponik dibutuhkan nutrisi AB Mix yang tepat agar tanaman bisa tumbuh subur dan baik. Untuk nutrisi hidroponik dibedakan menjadi 2, yaitu nutrisi hidroponik untuk tanaman sayur dan tanaman buah. Kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara untuk melarutkan nutrisi AB Mix. Ini kita sudah beli nutrisi AB Mix untuk sayuran dengan yang 500 ml air. Nanti kita pakai botol bekas untuk pengisiannya. Kita buka dulu.
Jadi dalam nutrisi AB Mix isinya ada dua, yaitu larutan A dan B. Kita larutkan dulu yang merah. Kita siapkan 300 ml air. Kita siapkan 300 ml air. Kemudian kita masukkan kita aduk sampai rata. Kemudian kita tambahkan air sampai 500 ml. Setelah tercampur rata, kemudian kita masukkan ke botol. Nah, ini untuk yang larutan yang merah. Kemudian kita racik lagi nutrisi yang hijau, larutan yang B. Kita siapkan lagi 300 ml air. Kemudian kita masukkan nutrisinya ke dalam air ini. Dan kita aduk lagi sampai rata. Kita tambahkan air sampai 500 ml. Kemudian kita aduk lagi. Setelah tercampur rata, kemudian kita masukkan ke botol. Kemudian bagaimana cara kita mengukur TDS daripada nutrisi yang kita gunakan nanti untuk menanam hidroponik. Kalau kita tidak punya alat TDS, kalau kita tidak punya alat TDS, cara mudahnya adalah seperti ini. Satu tutup botol aqua ini kita campurkan ke 1 liter air. Yang merah dulu kita masukkan, kemudian kita aduk. Jangan mencampurkannya dengan bareng atau sama-sama, harus bergantian. Yang merah dulu atau larutan A, baru kemudian kita campurkan larutan yang B. Satu tutup botol. Nah, ini ukurannya adalah 1000 ppm ya. Jadi rumusnya satu tutup botol aqua ini, satu tutup botol bekas ini adalah dikasih ke 1 liter air, itu ketemunya 1000 ppm untuk TDS airnya.
Kemudian untuk selada hidroponik, untuk ukuran ppm pada saat kita menanam adalah sekitar 600 sampai 800. Sekian untuk kita meracik nutrisi hidroponik AB Mix. Teman-teman sahabat Babin Mulia yang masih penasaran bagaimana cara mau bertanam hidroponik, ini saya buatkan video lagi tentang penyemaian selada. Bagaimana kita menyemai selada yang baik, yang bagus, apa saja alat yang dibutuhkan, sudah saya rangkumkan mulai dari penyemaian, kemudian saat sudah benih ini sudah tukul kecambahnya ya, sampai nanti selada ini siap panen, yaitu umur 40 AST. Yuk kita simak. Untuk penyemaian selada hidroponik ada beberapa macam metode yang bisa kita gunakan untuk menyemai. Tapi karena selada ini dikenal dengan penyemaiannya yang sulit bila kita menggunakan raw full, bila kita langsung tanam di raw full, berdasarkan pengalaman yang saya miliki, untuk penyemaian selada itu lebih mudah kita menggunakan media tisu dulu. Ya, bahan-bahan yang kita sediakan adalah satu buah kotak plastik kecil yang biasanya bisa kita dapatkan pada saat kita membeli makanan ringan, bekasnya bisa kita gunakan. Kemudian kita siapkan benih selada. Benih selada bisa kita dapatkan di toko-toko instalasi hidroponik. Kemudian ada tisu secukupnya, kemudian sediakan air dan juga plastik warna hitam. Baik, langsung saja kita eksekusi. Kita tata tisunya dulu di kotak plastik ini. Ya, 2 tisu sudah cukup. Kemudian kita sirami sedikit air. Kita basahi sampai rata. Kemudian kita ambil nih selada, benih seladanya ya. Jadi dari plastik ini, plastik luar, ada plastik lagi bungkusan seperti ini, kita ambil beberapa. Biasanya kita menyemai sekitar 50 sampai 80 untuk 1 minggu. Karena untuk penyemaian kita bertahap 1 minggu sehingga kita bisa kedepannya bisa 1 minggu kita bisa panen, 1 minggu bisa kita panen. Kita ambil beberapa. Kemudian kita sebarkan di tisu ini sampai merata. Setelah semuanya benih merata di tisu, kemudian kita bungkus dengan kantong plastik warna hitam. Saya sarankan menggunakan kantong plastik warna hitam karena ini medianya harus gelap. Supaya apa? Nanti kita benih-benih yang ada di sini, benih-benih seladanya itu nanti akan sprout atau mengecambah. Untuk biasanya saya menggunakan durasi waktu 2 kali 24 jam sampai benih ini benar-benar berkecambah. Baru nanti kita pindah ke raw full. Kita simak ini dulu. Nah, untuk metode yang kedua, kita bisa menggunakan
media raw wool. Ini adalah media raw wool untuk tanaman hidroponik, untuk penyemaian tanaman hidroponik. Dari sini satu kotak ini kita potong seperti ini dengan kisaran 2 cm sampai 3 cm. Kita potong. Nah, ini adalah kita potong seperti ini. Kemudian ini kita bagi menjadi 18 kotak. Kita potong tengahnya di sini dulu. Kita potong jangan sampai putus. Kita beri. Nah, kita setengahnya saja ya, jangan sampai putus karena kita mau menyemai. Setelah kita potong seperti ini, kita hitung ada jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 3 berarti 18. Kita bagi menjadi 18 kotak. Kemudian kita lubangi menggunakan lidi atau menggunakan apa? Jangan terlalu dalam, ya, jangan terlalu dalam, biasa saja, sedikit saja. Nah, setelah kita lubangi, kemudian kita masukkan benih seladannya. Benih selada ini memang sangat-sangat kecil, ya, sangat kecil. Jadi kita masukkan hati-hati pelan-pelan. Untuk memasukkannya jangan sampai terlalu dalam, karena kalau terlalu dalam benihnya tidak mau sprout. Setelah semuanya lubang ini terisi, kemudian kita masukkan lagi ke kotak plastiknya. Kemudian kita kasih air. Kita kasih air. Kita siram atasnya sampai ini basah semua ya. Basah, kita siram tipis-tipis. Kemudian ketinggian air usahakan setengah daripada ketinggian raw wool. Ketinggian air setengahnya daripada raw wool.
untuk proses penyemaiannya. Setelah itu kita taruh lagi di dalam plastik. Kemudian benih sisa ini kita lepas, kita masukkan lagi ke tempatnya. Kemudian kita simpan dalam kulkas. Supaya apa? Supaya benih ini awet dan mau sprout lagi nanti pada saat kita gunakan untuk penyemaian kembali. Karena kalau ini kita simpan di tempat biasa, kemungkinan benihnya akan kurang bagus pada saat nanti kita gunakan lagi. Kita simpan dalam kulkas. Kemudian dua metode penyemaian ini nanti kita simpan dalam tempat yang gelap. Bisa teman-teman simpan di mana, yang penting tidak terkena sinar matahari. Untuk benih semaian ini saya simpan di lemari di bawah televisi. Kemudian satu hal yang perlu diingat teman-teman, bahwasanya untuk proses penyemaian usahakan pada saat sore hari, jangan siang hari. Ya, pada saat sinar terik matahari panas, usahakan jangan menyemai. Usahakan pada sore hari, kemudian nanti kita pindah lagi, tanam lagi pada saat sore hari. Setelah 1 kali 24 jam, coba kita buka hasilnya, kita lihat dulu. Untuk yang kita sebar di tisu sudah sprout tapi belum mengecambah. Untuk yang ini biasanya saya tunggu sampai benar-benar mengecambah, nanti baru kita pindahkan ke raw wool. Kita bungkus lagi. Kemudian kita simpan lagi, kita tunggu 1 kali 24 jam lagi. Kemudian untuk yang langsung kita semai kemarin di raw wool, ini sudah sprout, bisa dilihat ini sudah sprout dan sudah kelihatan sproutnya. Ini langsung kita jemur di bawah terik matahari. Kemudian ini kita jemur di bawah terik matahari atau di suhu luar ruangan. Ini adalah hasil penyemaian prasemai yang sudah kita diamkan selama 2 kali 24 jam, sudah mengecambah. Kemudian ini benih yang sudah mengecambah ini kita pindahkan ke raw wool. Kita potong raw woolnya dengan ketinggian sekitar 2,5 sampai 3 cm. Kemudian kita bagi menjadi 18. Kita potong utuh, potong total. Nah, ini kita bagi tengahnya seperti ini, kita buka tengahnya, terus kita ambil benih satu,
ambil benih satu, kita masukkan di tengah-tengahnya seperti ini. Ini kita kemudian tata rapi di sini. Setelah semuanya tertata rapi, kemudian kita siram dengan menggunakan air. Kita kasih air. Untuk volume air adalah setengah daripada ketinggian rough wool. Kemudian atasnya kita basahi. Setelah itu kita jemur di bawah terik matahari. Usahakan pada saat pemindahan semaian seperti ini dilakukan pada saat sore hari. Pada saat jam sore hari. Kita jemur di bawah terik matahari. Ini untuk sementara saya taruh di atas instalasi hidroponik yang kosong. Kemudian yang penting adalah jangan sampai nampan ini, kotak ini kekurangan air alias kering. Tiap hari kita harus cek dan harus kontrol. Dan ini adalah perbandingannya kemarin yang kita semai langsung di rough wool. Ini sudah keluar daun hijaunya. Rough wool ini yang harus kita jaga selalu airnya. Apabila berkurang kita siram, jangan sampai kering, karena kalau kering benihnya akan mati. Benih ini berusia 1 hari setelah semai. Kita tunggu sampai sekitar 6 hari kurang lebih, nanti sampai saat tumbuh daun ketiga. Nah, setelah tumbuh daun ketiga, nanti baru kita pindah tanam ke instalasi hidroponik. Untuk airnya tetap menggunakan air biasa. Sahabat Babin Muria, ini adalah benih yang sudah kita semai dan berumur 7 HST atau 1 minggu. Benih ini sudah tumbuh daun ketiganya atau daun sejati. Kemudian dari sini benih ini kemudian akan kita pindah tanam ke instalasi pralon hidroponik ini. Ini airnya belum mengalir, kita cek dulu untuk tandurnya, kemudian kita airi. Ini adalah tandon airnya. Kemudian kita cek untuk ppm-nya. Ya, ppm-nya 600. Jadi untuk awalan kita pakai antara 500 dan 600 ppm. Ini tadi airnya sudah kita campur dengan nutrisi Abimik. Kemudian kita nyalakan pompa airnya untuk mengairi pralon hidroponik. Ini airnya sudah mengalir. Kemudian kita tata satu persatu benihnya, kita masukkan ke lubang-lubang.
Untuk benih semuanya sudah masuk ke paralon. Untuk instalasi ini masih menyisakan 3 paralon yang belum terisi. Kita isi lagi untuk minggu depan. Jadi kita selisih 1 minggu untuk pengisian. Kemudian yang perlu diperhatikan pada saat pindah tanam benih seperti ini adalah dilakukan pada saat sore hari. Saya ulangi, agar pemindahan benih seperti ini, hasil semaian seperti ini untuk masuk ke instalasi hidroponik dilakukan pada saat sore hari. Kemudian kita siapkan satu solasi kertas ini untuk menandai dimulainya tanggal penanaman, yaitu 1 hari setelah tanam. Kita mulai ini tanggal 25 bulan Januari 2022. Dari teman-teman pecinta hidroponik mungkin bertanya, kenapa ini saya nggak pakai net pot untuk menanamnya. Di sini saya nggak memakai net pot karena dengan alasan di satu sisi kita hemat biaya, kita nggak usah beli net pot. Di satu sisi kalau kita langsung seperti ini, kita nggak pakai net pot, rock wool ini akan sempurna terairi air. Tapi dengan satu catatan, saat ini masih kecil, saat bibit ini masih kecil, rock wool ini masih kecil, daunnya ini masih kecil, belum keluar daripada peralon ini, kita harus selalu cek. Jangan sampai rock wool ini hanyut terbawa arus. Jadi kita harus pastikan benar-benar pada lubang instalasi paralon ini. Kemudian kita kembali ke net pot ya. Jadi kalau kita pakai net pot, kita kalau beli net pot di toko pertanian maupun di toko hidroponik itu kan ini biasanya untuk yang sistem big. Kalau kita pakai ini, nanti kita masukkan coba, nanti ini sistemnya rock wool ini kurang maksimal bekerjanya dia. Jadi nanti dia rock wool ini tidak akan terbasahi oleh nutrisi dengan bagus. Cuman sedikit saja yang kena air. Karena posisinya mengambang, tidak langsung ke dasar peralon dia. Kemudian kita pakai coba rock wool, net pot rock wool toh. Net pot yang kita sudah modifikasi. Kita yang bagian bawah kita bongkar. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan rock woolnya bisa basah oleh nutrisi dengan sempurna, dengan baik untuk bagian bawahnya, sehingga nanti akarnya akan bisa berkembang dengan sempurna dia. Coba kita ganti dengan yang ini. Nah, ini kita sudah ganti dengan yang net pot modifikasinan. Kita bongkar yang bagian bawahnya, kemudian kita masukkan. Ya memang ini lebih banyak, rock woolnya juga lumayan teraliri oleh nutrisi. Tapi di satu sisi nanti kalau ini sudah besar, nah kita juga akan kesulitan untuk cara panennya, dimana akar ini nanti akan ada di sela-sela net pot ini. Jadi kesimpulan saya selama saya nanam hidroponik ini, saya pakai biasa seperti ini. Kita masukkan aja ke lubang,
Hati-hati dengan catatan, karena ini sistemnya NFT, airnya mengalir secara miring, ibaratnya air mengalir dari atas ke bawah, jadi kita harus selalu cek. Supaya bibit-bibit ini, roful ini yang ada benih seladanya ini benar-benar pada posisi yang ada di lubang. Nah, ini contohnya. Nah, ini hilang ya, kita cari. Nah, ini ada di sini. Kita kembalikan. Kita cari, kita kembalikan. Berarti ini airnya terlalu deras. Kalau airnya terlalu deras, berarti kita harus mengurangi daripada kecepatan air yang ada di pompa air. Mungkin ini pengeluaran airnya, peralonnya ini agak kencang alirannya, jadi kita setel lagi supaya ini keluar ke atasnya agak kecil. Jadi ini untuk sistem kontrolnya kita agak buang kembali ke bawah. Ini sistemnya ya, jadi yang dari sini tuh naik, kemudian ini untuk setelan kita buang lagi, tidak yang ke bawah kita tambahi, yang kembali ke ember kita tambahi kencang supaya yang ke atas agak pelan. Ini sudah agak pelan kecepatan airnya. Jadi teman-teman, dalam bertanam hidroponik tiap hari kita harus selalu cek keberadaan tanaman kita ini, bagaimana perkembangannya, apakah dia tumbuh dengan baik atau tidak. Dan jangan lupa untuk tandon air juga selalu dicek airnya, dan jangan lupa ppm nya kisaran 600 ppm sampai 800 ppm. Semoga nanti ini hasilnya bagus, karena saat ini adalah musim penghujan. Jadi intinya untuk tanaman hidroponik itu bisa berkembang bagus kalau menurut saya nutrisinya terjamin dengan baik, dan pada saat siang hari dia terkena panas dengan baik, yaitu antara pagi hari jam 8 sampai jam 11. Itu akan sangat berpengaruh pada pertumbuhannya. Setelah 10 HST, maka daun-daunnya akan keluar dari lubang pipa peralon ini. Ini adalah 10 HST daripada kemarin kita tanam, 10 hari setelah tanam. Alhamdulillah 10 hari ini untuk cuaca siang hari mendukung, panas terus. Padahal kemarin pada waktu kita penyemai kemarin cuaca agak nggak mendukung karena tiap hari hujan. Alhamdulillah 10 hari HST ini cuaca pada saat siang hari mendukung untuk panas. Jadi pertumbuhannya ya ini lumayan stabil. Mungkin ada 1-2 yang masih belum keluar. Masih ada 1-2 yang masih belum keluar, tapi ya masih normal. Masih normal, contoh seperti ini. Mungkin ini seperti ini nanti tidak bisa tumbuh maksimal. Ya namanya benih pasti ada 1-2 yang tidak bisa maksimal. Rata-rata 90% bagus, insya Allah bagus untuk hasilnya nanti. Yang perlu diingat, kita harus cek keberadaan daripada profilnya, jangan sampai bergeser-geser. Tetap daunnya kita tata supaya arah pertumbuhannya lurus ke atas. Kalau profilnya nanti bergeser-geser, nanti daunnya tidak akan tumbuh dengan secara lurus ke atas, nanti malah miring.
kita tunggu lagi nanti untuk perkembangannya dan tetap terus up to date. Sahabat Babin Muria dan teman-teman pecinta hidroponik, untuk seladanya saat ini sekarang usianya adalah 21 hari atau 3 minggu dari masa tanam atau 3 minggu setelah HST. Karena saya pada saat membuat ini jaraknya cuman 20 cm, maka karena hidroponik untuk selada ini nanti mengembangnya adalah ke sebelah menyamping ya, tidak naik ke atas. Jadi untuk selada yang satu ini nanti, yang sudah 3 minggu ini nanti akan saya pindah ke instalasi yang satunya yang jaraknya lebih lebar 25 cm agar nanti pertumbuhannya bisa lebih optimal. Ini instalasi yang siap untuk pembesaran. Sekarang kita coba buka satu. Jadi untuk 21 hari ini akarnya sudah mulai mengembang banyak. Kemudian ciri khas daripada selada setelah 21 hari ini resapan nutrisinya itu lebih banyak. Jadi air dalam tandon itu berkurangnya akan lebih cepat lagi daripada saat baru kita menanam. Ya. Ini yang jelek kita buang. Kemudian kita pindah tanam ke instalasi untuk pembesaran. Untuk seladanya semuanya sudah kita pindah tanam dari instalasi tadi, yang tadi kita pindah tanam ke instalasi yang pembesaran. Tertata rapi, ini umur 21 hari. Kita update lagi nanti umur 30 sampai 40 hari. Kemudian untuk para pecinta hidroponik, jangan lupa untuk ppm nya tetap kita jaga, air tandon untuk ppm kita jaga tetap di angka 700 ppm. Ini untuk 21 hari biasanya saya ngasihnya 700 ppm. Pada saat umur baru kita tanam, pindah tanam, kita kasih 600 ppm. Kemudian ini kita naikkan lagi menjadi 700 ppm supaya pertumbuhannya lebih optimal dan bagus. Ini adalah contoh pertumbuhan selada yang kurang bagus. Jadi pada saat tumbuh kita kurang kontrol, ini rovulnya nyepet atau mengalir. Jadi pertumbuhannya dia tidak simetris, tidak tegak lurus pada lubang tanam. Dia terbawa air sehingga pertumbuhannya seperti ini. Jadi yang perlu teman-teman dan sahabat hidroponik semua cek adalah memang pada saat menanam hidroponik kita harus selalu cek rutinlah 3 atau 4 hari. Kita cek tanaman kita, dia sudah tumbuh sesuai dengan alurnya, dia sudah tumbuh dengan baik atau tidak, atau masih ada kendala-kendala yang lainnya. Jadi kan seharusnya ini tumbuhnya di sini, rovulnya pas di sini, tegak lurus di lubang tanam, tapi dia karena airnya kan mengalir, jadi dia terbawa air. Ini pertumbuhannya miring seperti ini.
Ini kendalanya kalau kita panen kita sulit untuk mencabut karena tidak pas pada. Ini solusinya, kita yang miring ini kita buang saja. Ini yang miring kita buang saja dan kita coba balik. Nah, seperti ini. Semoga nanti hasilnya bisa lurus dengan baik. Setelah 40 hari, ini adalah seladanya sudah berumur 40 hari dan siap untuk dipanen. Kita coba ambil satu. Nah, ini adalah sudah siap untuk dipanen dan dipasarkan. Untuk satu ini biasanya satu benih ini, satu tumbuhan ini biasanya berkisar bobotnya 200 sampai 250 gram, sehingga 1 kilo biasanya berisi antara 5 sampai 6 selada. Alhamdulillah seladanya joroyo-royo. Teman-teman sahabat Babin Muria, jika kita sudah bertanam hidroponik, selada maupun yang lainnya, kalau kita sudah panen, otomatis peralon ataupun talang yang kita gunakan untuk menanam harus kita bersihkan. Karena kalau tidak kita bersihkan, maka bila kita gunakan untuk menanam lagi, maka nanti pertumbuhannya saya jamin tidak akan bagus, berdasarkan pengalaman yang saya miliki ya. Saya buatkan video lagi bagaimana cara untuk membersihkan peralon instalasi hidroponik setelah panen. Sahabat Babin Muria, ini adalah instalasi hidroponik yang kita gunakan yang sudah panen tanamannya. Jadi setelah tanaman selada ini panen, instalasi hidroponik ini harus kita bersihkan. Kita bersihkan menggunakan sabun untuk membersihkan kotoran-kotoran dan lumut yang ada di paralan ini. Karena kalau ini tidak kita bersihkan, kemudian kita gunakan untuk tanam lagi, maka tanaman yang baru nanti pertumbuhannya tidak akan bisa maksimal dan berkembang. Kita mulai copot semuanya. Ini dari area pembuangan air, kita lepas semuanya. Tandon nutrisi ini juga harus kita bersihkan supaya lumut-lumut yang ada di dalamnya itu bersih, sehingga nutrisi nanti yang mengalir itu benar-benar nutrisi yang baik, yang bagus untuk tanaman. Rampas. Untuk membersihkan peralon ini kita menggunakan sikat WC, sikat kamar mandi ya. Jadi sikat kamar mandi ini kita paku, kita hubungkan dengan
pralon kecil, kita hubungkan dengan pralon, kemudian kita paku, kita baut di sini, dan ini nanti pas untuk ukuran pralon hidroponik 2,5 in. Saya menggunakan sabun dulit, sabun colek, kita kasihkan colek ke sikatnya. Kemudian pralonnya kita isi air dulu biar basah. Lalu kita gosok berulang-ulang kali. Nah, di sini terlihat sangat kotor sekali karena hijau keluar dari pralon ini. Kita kasih sabun yang bagian ujung biar rata bersih semua. Kita gosok-gosok kembali. Kemudian ini kita harus bilas sampai bersih. Kemudian untuk sistem pengeluaran di saluran hidroponik juga harus kita bersihkan karena di sini juga banyak lumut. Kita bersihkan menggunakan sikat gas. Kita bersihkan dalam-dalamnya, bilas air sampai bersih. Kita bersihkan dalamnya menggunakan sikat. Sampai bersih ya. Setelah
pipa-pipa paralon ini tadi dibersihkan, dicuci bersih, kemudian kita susun kembali sesuai dengan susunan yang semula. Kemudian yang bagian pengeluaran ini kita setel, kita pasang, kita buat supaya pas. Jadi ini air ini nanti keluar, kemudian dia akan kembali lagi ke tandon. Jadi instalasi ini alirannya adalah mengalir untuk mengairi tanaman hidroponik ini. Ini adalah tandon daripada air hidroponik untuk abimiknya, nutrisinya. Kemudian ini naik ke atas. Dan ini adalah alat untuk penyalurnya yang kecil ini, pipa yang kecil ini untuk mengeluarkan air kemudian masuk ke pipa ini. Jadi di sini harus kita tutup supaya ini tidak keluar merembet airnya. Setelah semuanya terpasang dan tertata rapi, kemudian untuk instalasi ini adalah untuk pembesaran daripada tanaman selada. Jadi untuk yang usia 3 minggu ke atas, nanti kita pindah tanam ke instalasi yang ini. Baik, teman-teman sahabat Babin Mulia dimanapun berada, itu tadi penjelasan kita, sharing kita tentang cara bertanam hidroponik selada, mulai dari penyemaian hingga panen. Itu berdasarkan hasil pengalaman saya selama 1 tahun saya kurang lebih belajar menanam selada. Semoga apa yang saya sampaikan ini mungkin bisa memberikan manfaat bagi sahabat Babin Mulia semuanya, dan semoga bisa dipraktekkan di rumah dan memberikan manfaat. Syukur-syukur bisa menambah rezeki bagi kita semua. Amin. Sekian dari kami Babin Mulia. Sampai jumpa di episode video-video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.